Dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke baik, selamat siang Manci Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih memilih kami Perempat FM Palembang sebagai rewang aktivitasnya di kesempatan siang kali ini Selasa tanggal 8 Juli 2025. Untuk di Perempat FM Palembang baca biasa saban harinya di jam 11 sampai jelang kaki di jam 12 siangnya kita ada di program obrolan UMKM di Loka kita. Nah ini ada sesuatu yang spesial karena kulo yakin Manca Bica pasti salah satu penggemarnya juga ya. Ada keripik, ada brownies, waduh. Pokoknya kalau dua makanan ini sudah merewangi aktivitasan kita itu akan bikin tambah enjoy. Apalagi pada saat santai kumpul dengan keluarga, makanan ini tentu akan ngenjo warna tersendiri ya, karena kelezatannya Manca Bica. Dan tentunya supaya lebih kita mengenal atau untuk Manca Bicanya supaya tahu rekomendasi di mana sih kalau di Palembang tempat beli brownies dan juga keripik tempe yang enak. Ini sudah kehadiran gitu di studio Perempat FM Palembang bersama dengan ada Ibu Soleha yang merupakan owner dari Pondok Brownies Aisyah. Langsung baik kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini namanya brownies Pondok Brownies Aisyah. Oke, ini kita bakal ngomongin soal bincang rasa dan juga cerita bersama dengan Pondok Brownies Aisyah. Kita pengen kenalan dulu mengenai Pondok Brownies Aisyah. Ini ide usaha dari siapa nih Bu? Dari Bu Soleha Dewe atau ada partner sebelumnya kayak itu? Sebelumnya ada ide sendiri di ini terjadinya buat Pondok Brownies Aisyah ini ya. Pertama kesukaan anak-anak sering makan brownies. Oh, anak-anak di rumah senang makan brownies Bu ya? Iya. Jadi itu alasan awalnya kayak itu kan? Alasan untuk bikin brownies ini ya, mulanya coba-coba dulu, tes rasanya gimana, terus lama-kelamaan menjadi kesukaan. Oke. Ini dijalankan sejak tahun berapa nih Bu untuk Pondok Brownies Aisyah ini? Tahun 2020. 2020, waduh sudah lumayan lama ya. Iya. Ini sudah masuk ke tahun 5 nih. Ini memang kalau dari Bu Soleha pada saat itu iseng bae untuk menjalankan bisnis ini atau memang hobi berbisnis ya tuh Bu? Mulanya hobi juga sih berbisnis. Kita yang namanya mau mencari cuan kan. Nah terus ditunjang tadi kehobian anak tadi. Itu tadi. Suka makan yang coklat-coklat kan. Kita pikir daripada kita beli-beli terus kan, apa salahnya kita coba bikin sendiri. Enak bikin sendiri ya Bu ya. Lebih banyak dan juga kayak lebih terjamin ya higienisnya gitu Bu. Oke, dan kalau kita flashback lagi di 2020 pada saat itu Bu Soleha masih ingat nggak brownies apa tuh yang pertama kali dibuat? Brownies coklat. Yang coklat ya. Karena kenapa tuh kalau yang coklat ini banyak penggemar gitu Bu? Kalau coklat ini kesukaan anak-anak sih semua pada mayoritas suka coklat. Kalau brownies ini kita lihat ada berapa jenis nih Bu? Kalau bolu brownies ini? Brownies kita ini brownies kokus ya, ada 3 varian. Ada 3 varian ya, tuh. Rasa coklat, rasa pandan sama ubi ungu. Ada ubi ungu. Oh, ada yang ubi ungu itu. Ubi ungu. Nah, untuk proses pembuatan kalau ubi ungu ini memang menggunakan ubi sela ya? Ubi selo apa? Ubi selo. Ubi ungu itu sudah diproses. Oh, sudah diproses. Sudah diproses. Emang sih bahan dasarnya ubi ungu. Asli ubi ungu ya, Bu ya. Nah, dari ketiga varian ini yang paling best seller untuk di Pondok Brownies Aisyah yang mana nih, Bu?
rasa memang best seller semua, tapi yang lebih nonjok ya, lebih ini yang rasa coklat. Yang coklat Untuk itu tadi ya. anak-anak, Oke, nah rasa coklat ini dominan kayak apa nih Bu? Lebih ke coklatnya atau lebih ke brownies pada umumnya gitu Bu? Lebih ke coklatnya, rasanya moist Moist. coklatnya ini Oke. benar-benar terasa nih coklat nih. Kan pada mayoritasnya kan kalau anak-anak itu ya suka coklat ya. Suka coklat Iya. ya. Terkadang sampai yang remaja dewasa pun Iya. penggemar coklat tuh paling banyak ya Bu ya. Paling banyak. Karena katanya kalau kita makan coklat itu bisa menenangkan hati. Katanya gitu ya. Aha. Tapi kalau kita melihat bagaimana Bu Soleha mendirikan bisnis ini pada saat itu misinya apa nih Bu? Visi misinya pada saat itu? Visi misinya pada saat itu pertama ya kita cari ya sebagai Ibu rumah tangga ibu ya? rumah tangga, ada juga kerjaan sih di Oh, samping ada? itu ya. Kita mau cari kesibukan lah di rumah terus untuk bantu-bantu penghasilan. Jadi artinya Bu Soleha ini orangnya nggak bisa diem ya. Padahal udah ada aktivitas sebelumnya, Iya. tapi tetap ditambah dengan menjalankan bisnis ini juga. Iya. Yang paling membantu atau yang paling memberikan dorongan Bu Soleha untuk menggeluti usaha ini siapa nih? Anak. Oh, anak. Iya. Kenapa tuh mereka? Karena kita lihat kan masa depan anak kan masih panjang nih. Kalau misalnya kita ada usaha, siapa tahu nanti dia kedepannya bisa meneruskan usaha kita. Oke. Iya. Jadi begitu ya Bu ya. Iya. Ekspektasinya lebih ke anak gitu. Lebih ke anak. Dan Namanya juga ini Pondok Aisyah ini kan nama anak. ini yang pengen kita tanyain, namanya Pondok Aisyah, Pondok Brownies Aisyah. Iya. Ini yang memberikan namanya siapa pada saat itu Bu? Saya sendiri. Memilih nama Iya, Aisyah. Ini nama anak ya Bu ya? Iya, anak yang tertua. Oh gitu. Kenapa tuh memilih nama anak untuk jenis usaha? Biasanya kan ada yang pakai nama yang umum-umum gitu. Tapi kalau Bu Soleha lebih ke nama anak itu pasti ada alasan juga nih Bu. Kenapa tuh? Iya, karena bermulanya kan karena dia yang suka dimakan browniesnya ya. Oh, ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Karena dia yang suka makan brownies, jadi kepikiran lah udah namain aja Pondok Brownies Aisyah. Oke, Pondok Brownies Aisyah itu, dan Aisyah juga kayaknya seneng juga ya. Karena dia memang hobi browniesnya juga tuh. Iya. Oke, nah yang kita lihat juga Mancik Bica, kalau yang menyaksikan di tayangan YouTube Perompak Palembang, selain brownies ini juga ada di depan hadapan Ibu Soleha, ada keripik tempe. Waduh, ini salah satu makanan juga yang paling banyak penggemarnya ya. Beralih ke keripik tempe ini hadirnya pada saat di awal atau bahkan sudah jalan berapa tahun usaha ini Bu? Enggak, ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. Kalau keripik tempenya? Kalau keripik tempe dia berdirinya di tahun 2021. Oke. 1 tahun setengah lah. Oh, 1 tahun setengah ya, kurang lebih ya Bu Iya, ya. pada saat Covid. Oh, Covid. Iya. Ini unik nih keripik tempe ini, kenapa dia menjadi anti galau? Ada Oh iya ya. ceritanya. Ini ada tagline-nya Mancik Bica, Iya. keripik tempe anti galau. Iya. Wah, kenapa nih Bu? Iya, pada saat itu kan itu masih marak-maraknya Covid nih. Oh iya. Pada saat tahun 2021 itu nih. Terus saya pada saat itu terindikasi Covid. Oh, pada Iya. saat itu. Iya, pada saat itu tahun 2021 itu. Terus di rumah sendiri kan pada ngungsi nih. Oh iya, Karena pada kita waktu kan itu lagi lockdown. Lockdown gitu, Iya, nggak bisa lockdown, ngapa-ngapain nggak bisa tuh ya. ngapa-ngapain. Di rumah sendiri aja, nggak bisa aktivitas apapun kan. Terus yang saya dengar itu setiap hari itu cuman suara orang jualan tempe. Jadi lalu lalang di depan rumah tuh tempe. Terus sementara kan saya kan nggak bisa ngapa-ngapain karena pada saat itu sempat juga dirawat di rumah sakit kan karena terindikasi Covid tadi. Terus ada ide terindikasi lah gimana nih tempe ini bisa menjadi cemilan yang enak. Wah, luar biasa sekali ya. Ini inspirasi sekali nih Mancik Bica ya. Terus Dan kemudian kita olah nih, kita coba dulu. Tapi ndak instan sih. Iya, ada prosesnya Ada juga Bu ya. prosesnya. Ada berapa kali dicoba gagal, terus dicoba lagi, terus pada saat yang kesekian kalinya dari yang dicoba itu kita coba nih, kita kasih sama teman, kasih keluarga, kasih tetangga, Tester dulu ya Bu ya. dulu ya. Ternyata mereka bilang tuh enak nih, rasanya gurih, renyah. Nah, dari mula-mula dicoba tadi akhirnya udah dijadikan usaha. Ini memang pada saat itu memang kepikiran kalau tempe kan banyak pengolahan bisa ya Bu ya, bisa dijadikan gorengan juga bisa. Mendoan juga bisa. Iya, bisa. Kenapa Bu Soleha pada saat itu
kayaknya keripik aja nih. Kenapa tuh, Bu? Memang hobi keripik juga atau masak keripik lebih simpel daripada yang lain tuh? Memang pertamanya sih agak simpel nih kalau melihat prosesnya, tapi terlalu panjang Terlalu nih. panjang juga. Tapi kalau pada bahannya kan agak simpel nih. Tapi yang kedua juga kita juga punya hobi cemilan ini. Ya, cemilan keripik ini. Makanya dari kehobian tadi kan kita punya ide untuk bagaimana ini bisa menjadi penghasilan atau usaha. Oke. Nah kalau buat bahan bakunya ini bahan bakunya memang tempe yang sudah jadi atau Bu Soleha proses sendiri tuh kacang kedelai? Dari kacang kedelai kita itu ada pemasoknya nih. Kita beli kacang kedelainya yang udah diproses ya. Tinggal kita proses 2 hari untuk pigmentasinya. Terus setelah 2 hari itu baru bisa kita bikin atau kita goreng. Oh itu ya. Iya. 2 hari ya Bu ya? Iya 2 hari. Proses awalnya itu dijemurin dulu Bu? Enggak. Oh enggak ya? Langsung digoreng. Dari pigmentasi gitu. 1 malam. Wah, jadi lumayan panjang juga ya Bu ya. Jadi wajar kalau ini benar-benar menghasilkan rasa yang beda gitu. Iya. Oke. Nah kalau untuk rasanya keripik tempe ini ada berapa varian gitu Bu? Untuk sekarang ini cuman ada 1 variannya, rasa original aja dulu. Oke, rasa original dulu ya. Lebih ke apa tuh kalau rasanya gurih asin? Gurih asin. Oh, ini banyak sekali nih penggemarnya bisa dijadikan rewang untuk makan nasi goreng bisa Bu ya. Iya. Makan nasi putih juga bisa. Untuk santai, ngemil santai. Oh, ini serba bisa nih. Bisa semua. Nah, kalau kita berbicara mengenai keunikan, mungkin apa sih yang membedakan Pondok Brownies Aisyah dengan brownies yang lainnya gitu Bu? Ada nggak sesuatu yang beda tuh? Atau yang ciri khasnya cuma ada di Pondok Brownies Aisyah? Kalau ciri khasnya sama si mayoritas pada brownies pada umumnya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kalau keripik ini mungkin ada juga yang membedakannya karena dia terlalu renyah, kriuk, krenyes. Oh gitu. Kan dia nih keripik ini diproses pada saat dia waktunya belum begitu matang. Oh, pada saat belum matang malah justru ya Bu ya. Kan pada umumnya nih keripik biasanya diproses itu setelah dia benar-benar sudah matang. Tapi kalau kita ini prosesnya di saat dia masih ibarat kata tempenya masih muda. Oh, masih muda. Masih muda. Makanya itu yang membedakan dia menjadi krenyes dan renyah. Jadi tipis-tipis gitu ya Bu ya. Tipis-tipis, kita pengerjaannya masih manual. Oke. Dan ini tidak ada campuran tepung gitu enggak ya Bu ya? Tepung terigu. Ada ya. Untuk supaya memadatkannya gitu Bu. Iya, memadatkannya ada sagu. Dan ini memang untuk potongannya lebih banyak yang bulat. Iya, yang bulat. Tidak yang peta gitu Bu ya. Teksturnya emang bulat. Teksturnya memang bulat. Nah, untuk kedepannya mungkin untuk saat ini kan masih ada rasa original saja nih Bu. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada ide juga mungkin rasanya ditambah kayak balado atau coklat gitu, ada nggak Bu? Ada sih kepikiran, tapi dulu pernah coba kita tambah rasa balado. Nah itu ketahanannya tidak terlalu lama. Pengaruh dari bumbunya itu tadi. Bumbunya tadi karena dia kan udah bercampur nih sama bumbu nih. Jadi teksturnya lama kelamaan jadi lembut. Oh gitu. Tidak terlalu gurih dari semula kan. Jadi lembab gitu ya. Iya lembab jadinya. Makanya kita bertahan untuk sekarang ini original dulu. Karena memang tempe ini lebih banyak yang original ya kalau dijualnya kita perhatikan Bu ya. Iya memang. Kalau untuk daya tahan ini paling lama berapa lama nih Bu? Untuk sekarang ini kita udah coba nih eksperimen nih untuk 3 bulan itu masih aman. Oh 3 bulan? Iya. Itu di suhu ruangan ya? Iya di suhu ruangan. Dan ini memang kayaknya nggak perlu untuk di kulkas ya Bu ya? Enggak perlu. Yang penting dia tertutup rapat ya. Oh ya, sama kayak kerupuk ya supaya tidak lempam gitu Bu. Oke, nah untuk dalam satu pack ini berapa beratnya nih Bu? 150 gram. 150 gram. Ini lumayan banyak juga nih Mas Cibica ya. Dan kalau buat apa namanya itu packaging ini cantik-cantik sekali ya. Untuk yang menyaksikan di tayangan YouTube kita juga Paca lihat ya. Ide packaging nih siapa nih Bu? Ibu Soleha atau dibantu ke Aisyah lagi tuh? Enggak. Kalau anak sih ikut aja. Saya juga yang desain yang idenya. Kalau warnanya warna kuning nih identiknya kesukaan anak. Oh ya sama-sama kayak baju Bu Soleha juga ya kuning ya. Iya. Jadi ini warna favoritnya Bu. Iya warna favoritnya. Luar biasa sekali. Dan ini kepikiran atau punya ide packaging seperti ini Bu Aisyah biasanya Bu Soleha biasanya searching dulu
atau kayak ore-ore dulu di kertas, atau memang apa ya, ada aja muncul tiba-tiba gitu? Enggak, ada juga ide tersendiri dibantu dulu desain juga. Oh, ada yang desain Ada juga desain gitu juga. ya Bu ya. Termasuk packaging untuk browniesnya juga ya. Browniesnya juga, Oke, jadi Manca Bica ini memang ekonomis ya, bisa dibawa kemana-mana Bu ya. Iya, Fleksibel gitu tuh. fleksibel. Apalagi kayak keripiknya nih. Nah, kita bawa yang hobi mendaki gunung, Iya. paca dijadi Udah ke. mancanegara dibawa. Wah, iya Bu ya. Iya, Waduh, keripiknya. sejauh mana nih Bu? Pernah ada yang pesen? Udah sampai ke Turki nih, tapi Waduh. bukan orang Turki sih yang pesan, tapi orang di sini bawa ke Turki. Oh ya. Iya. Itu jadi memang apa namanya tuh penggemar keripik ini Iya, tadi ya penggemar dibawa ke sana keripik tuh. itu. Nah, karena memang daya tahannya lumayan cukup lama juga ya. Jadi untuk perjalanan jauh pun ini aman ya Bu Iya, ya. aman. Packagingnya kan bisa ditutup nih, kalau sudah terbuka nih bisa ditutup lagi, ada klepnya nih. Oke. Jadi bisa tahan ya. Ya, nah untuk metode pemasaran biasanya Bu Soleha bagaimana tuh? Kalau pemasarannya sementara ini kita upline nih, terus online juga. Oke. Sudah ada masuk juga di toko-toko sebagian. Oh itu. retail, ya. Jadi membangun mitra Bu ya, Iya, bekerja membangun sama mitra. gitu. Iya. Ada beberapa titik nih kalau buat di Palembang, siapa tahu pendengar kita penasaran dengan rasanya pengen langsung datang ke situ tuh. Ada 6 kayaknya. Oh ada 6. Iya, ada. Dan ini menyebar semua di Palembang Bu. Iya. Di mana aja Bu? Yang pertama mungkin Yang pertama di toko Sora, Pempek Sora. daerah mana tuh Bu? Itu Kentan. Oh di Kenten ada. Yang Terus kedua? di toko Siliwangi ada 3 cabang. Oh di Siliwangi ada juga. Ada toko 3 cabang. Ada di apa tuh? Sekebangan? Kelentang, terus di Bukit, terus ada lagi yang satunya di mana itu, di Pusri. Oh jadi gampang sekali Iya. mencarinya ya. Iya. Yang keempat di daerah mana tuh Bu? Di Pusri juga. Oh, di Pusri juga. Toko Aha. Tapita. Dan kepikiran untuk sampai memperluas jaringan pemasarannya seperti itu, memang dulunya Ibu Soleha ini memang ada basic marketing kuliahnya mungkin dulu, atau ya karena nggak bisa diam itu tadi ya muncul aja ide gitu. Enggak juga sih, kuliahnya enggak bagian Bukan ini marketing sebenarnya. bukan ya. Bukan. Nah ini inspirasi untuk kita galau-galau Manca Bica ya. Jadi sebenarnya ilmu itu memang sangat penting ya di bangku pendidikan. Tapi ketika kita sudah terjun ke lapangan, ini akan tercipta deh Bu ya. Iya. Bagaimana ide-ide itu pasti muncul tuh. Muncul. Mhm. Apalagi ya kita istilahnya kalau kepikiran gimana caranya mau cari cuan, Nah. akhirnya ide itu muncul. Oke, kalau Bu Soleha biasanya muncul dalam pikiran bagaimana cari cuan. Iya. Biasanya tuh apa Bu? Jualan deh kayaknya gitu. Atau ada hal lain tuh kayak itu? Yang pastinya untuk langkah kita usaha itu paling utama enaknya jualan sih. Iya. Iya jualan. Alasannya apa tuh Bu? Karena simpel nih, selagi kita mau kerja keras pasti Ada pembeli. menghasilkan pembeli. Dan perlu dipahami juga bahwa kalau kita jualan ini butuh kesabaran juga ya Bu ya. Jadi tidak ada yang instan tuh. Nggak ada yang instan, butuh proses. Kalau kita berbicara mengenai proses, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi penyemangat untuk pendengar kita di awal adanya Pondok Brownies Aisyah ini. Apakah sudah langsung rame? Mengingat pada saat itu kita COVID juga ya Bu ya, pernah ya. Bagaimana deh Bu ceritanya pada saat itu? Pada saat itu melalui proses yang panjang, yang namanya kita usaha nih, nggak ada yang instan. Pasti mempunyai proses. Dengan proses bertahap, akhirnya ya untuk sekarang ini jadinya. Karena kan pada saat itu, apalagi pada COVID nih, tapi COVID pada waktu itu membawa berkah loh. Oh, malah justru ada berkahnya ya Bu ya. Ada berkahnya. Di mana-mana orang tuh berbicara COVID itu mengubah segalanya gitu. Iya, karena kan pada saat itu kan orangnya nggak bisa keluar nih. Iya, mager gitu ya. Online kita main. Oh. Iya, orang pesan pada online. Masih bisa ya, Iya, Bu ya? Masih bisa. Dengan kita promosi di iklan-iklan WA, kan story WA di IG. Nah, alhamdulillah pada saat itu nggak mutus. Nah, pesanan itu nggak putus pada saat itu kan. Ya tadi berproses tadi. Ya. Iya. Jadi malah justru pada saat COVID itu malah makin tinggi ya Bu ya penjualannya. Penjualannya makin tinggi. Oke, jadi Manca Bica memang segala sesuatu keadaan ya Bu ya. Iya. Kita tuh jangan pernah melihat sisi negatifnya Bu ya. Pasti Karena ada hikmahnya. di pasti ada balik hikmah. Waduh luar biasa sekali nih Manca Bica. Jadi bisa jadi renungan untuk kita galau-galau ya. Dan biasanya kalau Bu Soleha mengenai bisnis ini, siapa nih yang paling sering diajak berdiskusi? Kayak ide apa yang bakal digagas kayak itu? sesuatu. Anak.
Anak tetap Iya, ya. anak tetap. Aha. Sumbangsi anak itu menurut Bu Soleha sebesar apa tuh? Kalau dia sih, saya punya anak nih, anak saya itu berkebutuhan khusus. Ini luar biasa nih, malah justru berkah ya Bu ya. Iya, berkah. Aha. Dengan dia melihat keadaan keterbatasan dia, itu yang menjadi pemicu semangat saya. Wah, ini untuk macam-macam. menjadikan bisnis ini menjadi besar. Suatu saat nanti dia bisa meneruskannya. Jadi Aisyah ini salah satu penyemangat Bu Soleha ya. Benar. Aha. Dan tentunya juga kalau Aisyah udah nyicip apa nih Bu katanya rasanya tuh? Kalau dia bilang enak, bikinan Pasti enak mama. tuh. Oke, mudah-mudahan Aisyah juga lagi nonton ya. Halo Aisyah. Wih, Aisyah ini membawa berkah sekali nih, bisnisnya bisa jalan. Apalagi Aisyahnya hobi makan brownies juga gitu ya Bu ya. Oke, dan sejauh ini yang membantu jalannya bisnis ini ada berapa orang nih Bu? Untuk brownies 1 orang, untuk keripik 1 orang. Masing-masing satu ya? Masing-masing satu. Oke, dan semuanya bisa di stok nih Bu? Bisa, alhamdulillah bisa. Aha. Kalau keripiknya bisa nih, kalau brownies ini Rentan ya Bu ya? kita rentan nih. Paling misalnya ada pesanan nih, baru kita bikin. Nah ini kan kalau tadi keripik daya tahannya 3 bulan. Kalau untuk brownies ini paling lama berapa lama tuh Bu? Kalau brownies ini untuk suhu ruang itu paling lama 1 minggu. 1 minggu. Tapi kalau dia di kulkas itu bisa tahan 1 bulan ya. Lumayan lama. Lumayan lama. Tapi kenapa ya Bu ya? Ada pernah saya coba tuh brownies A dan brownies B. Ketika kita masukin ke dalam kulkas, ada yang mengering gitu Bu. Ada juga yang tetap teksturnya tuh tetap asli gitu. Itu faktornya kemana nih Bu? Faktornya mungkin ini ya, dari suhu tadi. Suhu itu ruang, tadi ya. Terus kalau misalnya ada juga penggunaan bahan nih. Ya, Berpengaruh juga ya Bu? berpengaruh juga dengan bahan. Sejauh ini kalau kita memakai bahan yang Premium ya. Premium. Nah biasanya kalau ngomongin soal bahan, Bu Soleha stok semua kah? Atau pada saat ada pesanan produksi aja yang baru beli gitu? Ada sebagian yang di stok, ada sebagian dibeli. Kayak telur mungkin ya Bu ya? Telur, yang bahan-bahan yang tidak awet kan kita otodidak, nanti begitu mau bikin kita beli. Tapi kalau misalnya bahan-bahan yang awet kita stok. Oke. Dan juga ini bisa ini ya lebih gampang gitu ketika ada pesanan, kalau kita udah stok lebih cepat juga proses pembuatannya begitu ya Bu ya. Oke, dan tentu untuk kembali ke bisnis ini kedepannya mungkin dari Bu Soleha apa nih harapannya begitu? Harapannya ini kan saat ini masih online ya Bu ya? Iya masih online. Harapan kedepannya kalau misalnya Allah mengizinkan kita mau bikin toko lah. Nah ini pasti banyak yang bertanya-tanya kapan sih Pondok Aisyah ini akan ada toko offline-nya langsung supaya bisa datang ke sana ya Bu ya. Selama ini ada nggak yang pernah datang langsung ke rumah tuh pengen beli? Ada ya? Iya, ada. Dan itu boleh ya Bu ya? Boleh. Alamatnya di mana nih Bu? Jalan Inspektur Marsuki, Lorong Durian nomor 2569 RT 04 RW 09 Siring Agung, Kecamatan IB 1. Oke, jadi kalau buat kita yang awam itu menyebutnya daerah Pak Jo ya Bu ya? Pak Jo Ujung. Pak Jo Ujung. Ini pokoknya gampang nyarinya Manca-Bica ya. Tinggal patokan rumah besar itu Bu ya. Maju dikit di sebelah kirinya. Masjid Al-Ansor. Oh, di Masjid Al-Ansor, dekat Masjid Al-Ansor Masuk itu. Jadi Manca-Bica gampang nih ya untuk yang pengen datang ke tempat. Kayaknya boleh juga ya Bu ya. Boleh. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu nih Bu? Dari pagi nih kita jam 7 sampai jam 7 malam. Oh, tetap melayani di situ Bu ya. Nah, kemarin pada saat bulan puasa kayak mana nih Bu? Peningkatan penjualannya? Bulan puasa standar sih. Setelah mau mendekati Lebaran baru meningkat. Oke, yang paling banyak dicari itu mungkin browniesnya ya? Iya, brownies. Kalau mau Lebaran ya? Iya, untuk kue Lebaran. Nah, kalau buat ukuran brownies ini memang satu ukuran ini atau boleh request nih Bu? Kalau setakat ini kan karena kita kotaknya udah sedia seperti ini kan ukuran ini, tapi ada juga kalau si permintaan mau bikin loyang besar ya kita bikin loyang besar. Iya. Dan harga mengikuti juga pastinya Bu ya. Mengikuti ukuran. Oke. Nah, kalau dari cara Bu Soleha untuk mempertahankan rasa biasanya bagaimana tuh Bu? Kalau kita untuk mempertahankan rasa kita komitmen dengan bahan. Bahan ya, kembali ke situ. Iya, kembali ke bahan. Jadi kalau memang dari awal sudah menggunakan bahan premium, walaupun kita udah banyak pembelinya, jangan sampai terlena untuk mengubah ya Bu ya. Karena rasa tidak akan bisa berbohong tuh. Lidah tidak bisa berbohong gitu. Dan pernah ada dialog nggak Bu bersama dengan pembeli kayak, oh browniesnya enak atau ada masukan
dari pembeli juga kayak, Bu, toppingnya boleh nggak diganti gitu, ada nggak? Ada ya? Ya. Ini kita juga welcome kok. Welcome untuk dengan pembeli, permintaan mereka apa yang ya kita usahakan, Ikuti ya? kita ikuti. Beda varian, beda beda. topping, beda harga juga Iya, pasti. Bisa. Oke, nah kalau berbicara mengenai topping brownies, ini lebih cocoknya apa selain keju, Bu? Coklat. Coklat tadi. Nah, terus itu tiramisu. Oh, tiramisu. Iya, tiramisu juga. Kacang-kacangan ada juga ya? Kacang-kacangan juga. Miti. Oh iya, itu Iya. itu ya. Banyak sih kalau varian untuk topping itu banyak. Tapi kalau dalam satu brownies dibuat untuk 2 topping juga bisa ya, Bu Bisa, ya? bisa. Tinggal requestnya aja Saya nanti. request, sesuai dengan permintaan. Oke. Nah, dan selain itu untuk di era digital kan saat ini, Bu ya, semua orang pasti sudah menggunakan handphone nih. Biasanya kalau dari Bu Soleha memanfaatkan juga nggak kayak promosi sosmed gitu? Iya, Aha. Ada Aktifnya di mana tuh, Bu? di IG. Oh, di Instagram. Nama Instagramnya apa itu? Pondok Brownies Aisyah juga. Oh, jadi gampang sekali mencarinya, Manca Bica ya, cuma siko-sikonya nih. Iya. Kalau di Palembang itu Pondok Brownies Aisyah. Pokoknya buka Instagram, tinggal klik langsung muncul di situ. Dan situ boleh pesen di situ juga. Bisa. Dan nanti akan direspon oleh adminnya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, untuk perizinan mungkin nih, Bu. Sejauh ini menurut Bu Soleha seberapa penting tuh untuk kita menjalankan usaha makanan? Untuk perizinan itu sangat penting. Aha. Yang pertama itu halal. Label halal, Bu ya. Halalnya. Nanti kan kalau misalnya orang pada lihat dulu labelnya, kadang kemasan dilihat dulu oleh Pembelinya tadi. pembeli itu ada nggak logo halalnya? Itu. Iya, itu sangat penting logo halalnya. Terus yang kedua itu QRT-nya. IRT-nya tadi ya, Bu ya. Aha. Nah, dengan adanya label halal, IRT akan menanamkan kepercayaan juga ya terhadap pembeli ya, Bu ya, bahwa produk kita itu memang benar-benar sudah halal, sehat juga pastinya ya, mengenai proses pembuatannya begitu. Dan kalau produksi biasanya dalam satu hari itu paling banyak berapa brownies, berapa keripik nih, Bu? Kalau brownies sih nggak tentu nih, sesuai permintaan. Oh, jadi pesen dulu ya? Iya, pesen dulu. Kalau keripik ini ya sekitar kalau satu hari itu bisa karena kan prosesnya ini manual nih, si pekerjaannya belum pakai mesin nih. Sekitar satu hari itu bisa menghasilkan paling 30 pack nih. Wah, Iya. satu hari 30 pack, banyak juga, Bu ya. Jadi ini Bu Soleha langsung turun tangan juga tuh? Bisa kalau lah masih ada luang waktu di rumah itu. Tapi ada tim yang membantu juga, Bu ya. Ada tim yang membantu. Dan juga apalagi pada saat Lebaran tuh biasa penambahan anggota lagi ya. Iya, penambahan armada. Karena nggak sanggup tuh. Iya. Biasa Lebaran tuh paling banyak di situ. Nah, untuk kedepannya mungkin dari brownies, keripik tempe ada kepikiran nggak, Bu, bakal nambah menu lagi tuh? Untuk kedepannya mungkin fokus dulu lah. Kesini dulu ya. Kesini dulu. Yang ini aja udah rame tuh. Iya. Karena kan sesuatu itu kalau kita tekuni, kita fokusin, insya Allah nanti membuahkan hasil. Dan juga identitas usaha kita akan gampang dikenal orang ya, Bu ya. Pengen brownies, langsung ke Pondok Aisyah tuh. Ya, Pondok Aisyah. Pengen keripik langsung ke Pondok Brownies Aisyah gitu ya. Pengen kosan juga. Oh, ada juga kosan. Aisyah ada juga. Oh, kosan Aisyah juga. Waduh. Jadi memang bukan satu bidang usaha aja ya, Bu ya. Ada kos-kosan juga di situ, dan memang ternyata Bu Soleha ini orang yang memang hobi cari cuan juga, dan juga orangnya penuh dengan ide juga, Manca Bica ya. Jadi seorang ibu rumah tangga itu tidak mesti harus tentang kesibukan di rumah ya, Bu ya. Kita masih bisa berkembang dengan ide-ide yang bisa menghasilkan cuan begitu. Dan kalau Bu Soleha ini prinsip dalam menjalankan usaha tuh lebih kemana nih, Bu? Konsistennya tuh kayak apa nih? Tetap usaha, namun keluarga juga tetap nomor satu juga gitu ya. Iya. Kita tetap usaha cari cuan, tapi fokus juga ke keluarga. Ke keluarga, jangan sampai hama ya, Bu ya. Sampai hama. Nah, mengenai pembagian porsi nih, porsi sebagai ibu, sebagai pengusaha juga, itu biasanya Bu Soleha membagi waktunya atau manajemen waktunya seperti apa nih, Bu? 50-50. 50-50 ya. Iya.
lebih fokus ke anak sih. Untuk sementara kita kan usaha ini ya usaha, tapi walaupun bagaimana kita lebih fokus ke keluarga. Ke keluarga juga. Kecuali memang ada banyak pesanan, bereskan dulu keluarga, udah selesai baru ke usaha Baru itu ke tadi. usaha. Karena memang dibantu juga kan ada tim Ada produksi. timnya. Nah, untuk nama Pondok Brownies Aisyah, apakah ini udah didaftarkan ke Haki nih, Bu? Udah ya. Udah ada, tapi waktu di Haki karena mungkin udah ada nih yang pakai Aisyah, jadi kita rubah. Oh, diganti. Diganti jadi Brownies Aisyah. Awalnya apa? Kan kita daftar nih Pondok Brownies Aisyah, nggak lulus, Oh. nggak dapet. Udah keduluan orang lain ya. Keduluan orang lain. Tapi untuk sekarang jadi hakinya itu Brownies Aisyah. Brownies Aisyah. Iya, jadi kan disingkat nih Brownies, Pondok Brownies Aisyah maksudnya. Iya, masih Brownies ada nih. Aisyah aja. Oh gitu. Yang Dan penting juga- ada Aisyahnya lah. Dan keripik tempenya satu di situ juga ya, Iya, Bu? satu di situ. Karena ini Masuk produknya ya. KBRI-nya kan, turunan. Oke. Nah, ini sebagai edukasi juga buat pendengar kita, seberapa penting nih, Bu, untuk kita mendaftarkan nama usaha kita ke Haki? Penting, sangat penting. Dampaknya apa nih, Bu? Dampaknya nanti kita kan nggak tahu nih ke depan siapa tahu nih Meledak ya, Bu, ya? meledak usaha kita. Nanti kalau misalnya kita pakai nggak pakai Haki nanti Diambil siapa orang tahu tuh. diambil orang nih kan, kita nggak tahu ya lah nasib kita kan untuk ke depan siapa tahu. Iya. Iya. Karena juga ada kejadian juga Iya, seperti itu, Bu. banyak Dan bahkan ini kejadian. bukan main nih, sampai menelan nominal miliaran, Bu, Miliaran. untuk mengembalikan itu tadi ya. Nah, makanya kita jangan anggap sepele masalah ini kan. Iya. Ya selagi ada waktu kesempatan ya kita daftar aja, itu kan gratis. Nah, apalagi ini gratis ya. Iya, untuk UMKM gratis. Dan juga ini perlu juga untuk bagaimana kita membangun relasi gitu ya, Bu ya. Iya. Termasuk untuk bergabung kepada salah satu komunitas UMKM juga. Iya. Nah, kalau di Pondok Brownies Aisyah ini juga tergabung dalam suatu komunitas gitu, Bu. Komunitas apa nih, Bu? Nusantara. IKM Nusantara, Iya, Ayaruda ya. Iya, Ayaruda. Waduh, luar biasa Siapa sekali itu. juga? Ayarudanya. Ini alasan Bu Soleha untuk ikut bergabung dalam suatu komunitas UMKM itu apa nih, Bu? Justru dulu kan saya belum tahu apa-apa nih. Justru setelah bergabung di UKM Nusantara itu baru tahu nih. Oh, ini apa cara gimana Teknik-tekniknya gitu ya, Bu ya. untuk apa mengenal perjualan itu gimana caranya. Kita tahunya dulu kan cuman upline aja kan. Tapi setelah bergabung ke komunitas-komunitas itu banyak Impact-nya, Bu ya. Impact-nya. Banyak yang dirasakan langsung Iya. tuh. Kayak untuk pengurusan ini ada info di Iya, situ. ada info, ada relasi yang bisa kita dapatkan. Iya, termasuk juga program pemerintah bisa tersentuh ke kita juga ya, Bu ya. Iya. Kalau kita ikut bergabung dalam satu komunitas. Komunitas. Dan bagaimana tanggapan Bu Soleha mengenai kompetitor? Kayak produknya sama dengan yang kita jual, bagaimana nih, Bu? Menganggapnya itu kompetitor atau ya udah sama-sama? Penting rasanya tetap yang akan menentukan begitu. Iya, yang penting kita komitmen dengan rasa. Walaupun misalnya kita sama-sama punya produk ya, kita berprinsip pada keunggulan produk kita masing-masing. Iya, ada ciri khasnya, Bu Iya, ya. ciri khas masing-masing. Dan itu yang akan membedakannya di sana tuh. Iya. Tinggal bagaimana pembelinya ya. Iya, tinggal pembeli yang pintar memilih. Seleranya di mana tuh? Seleranya di mana? Kembali ke lidah ya. Oke, Bu Soleha, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Dan juga untuk pendengar lainnya juga jangan kemana-mana karena kita nak dengar ya dulu beberapa informasi anak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di obrolan UMKM Palembang. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib.
Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amitabh Singh yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai,
karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bica Dolor-Dolor dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan Pondok Brownies Aisyah, dan kita masih bersama dengan Bu Soleha ya, yang merupakan salah satu-satunya ini malah ya, satu-satunya owner di Pondok Brownies Aisyah. Tadi sudah banyak sekali yang kita obrol dan untuk selanjutnya kita pengen tahu juga ini Bu, dalam kehidupan ini pasti kita ada tantangan Bu ya, dalam segi apapun itu tantangan pasti akan kita temui, termasuk ketika kita menjalankan usaha. Nah, kalau dari Bu Soleha selama menjalankan bisnis di Pondok Brownies Aisyah ini, tantangan apa nih Bu yang pernah dilewati? Banyak sih. Banyak ya Bu ya. Yang paling diingat mungkin. Ada juga ini pesanan 50. Oh 50. Pernah terjadi. Nah, ini perlu dipahami juga nih untuk calon-calon penggiat UMKM lainnya juga. Bagaimana tuh Bu ceritanya pada saat itu? Ceritanya pada saat itu ya, dia WA nih, melalui WA itu pesan brownies. Oke. Ya, pesan brownies itu emang kesalahan saya pada saat itu, keteledorannya ya. Kita kan percaya nih sama orang, biasanya kan positive thinking terus ya Bu ya. Positive thinking kita nggak pernah terjadi kayak gitu kan. Dia pesannya 20 kotak. Waduh. Iya, 20 kotak. Terus dia bilang nanti pagi dia Diambil. sore nih, sore dia pesan itu, nanti pagi besok kita ambil katanya 20 kotak. Ya. Padahal waktunya singkat itu Bu ya. Itu pada malam ya, kita kerjain malam. Waduh. Sudah siap pagi-pagi nih, kita bilangin pada saat itu WA-nya masih aktif nih, dihubungin. Terus dibilang nih browniesnya mau dikirim kemana? Saya tanyakan, oke Bu, nanti katanya, nanti saya hubungi katanya, dia bilang gitu kan. Terus aku kepikiran gini, oke nanti ini browniesnya mau dikirim, ini norek aku, silakan transfer, bilangin kan. Malah Sekian, Ibu kan. mintanya itu pada saat udah hampir jadi ya Bu? Ya udah jadi, Waduh. udah mau dikirim nih, browniesnya mau dikirim, terus aku baru kasih nomor noreknya kan, nomor rekeningnya. Setelah aku kasih nomor rekeningnya nggak aktif lagi. Nggak ada aktif responnya Nggak lagi. ada lagi, Waduh. ada ini WA-nya juga langsung nggak ada lagi. Terkadang kita tuh bingung ya Bu ya. Apa sih tujuan orang-orang yang iseng seperti itu ya? Iseng itu, iseng. Jadi artinya dari pengalaman Bu Soleha tadi yang poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah meminta DP ya Bu ya. Iya itu benar. Down payment. Itu pokok utama itu. Karena jangan kita selalu percaya semua orang. Iya, kita bukan tidak percaya sama orang yang pengen pesen ya Bu, tapi lebih baik menjaga ya. Menjaga. Karena itu udah pengalaman nih. Itu. Karena kita biasanya kan nggak pernah terjadi kayak gitu kan. Jadi merasa kayak ya udah sama dengan pembeli-pembeli sebelumnya Bu ya. Nggak taunya iseng. Apalagi nih bahannya udah kita belanjain gitu ya, dan juga ya mudah-mudahan yang tadi iseng itu tadi ya Iseng bisa membawa berkah lah kali. Dengan adanya di situ besok-besoknya saya dapat 80 kotak. Wah, jadi tetap yakin aja Tetap Bu ya. yakin aja. Dengan semua cobaan kehidupan ini Iya. bukan arti kita harus meratapi. Enggak perlu. Menyesali tidak perlu ya Bu ya. Yang Tetap perlu semangat. kita tanamkan itu yakin semangatnya tuh. semangatnya itu. Karena terbukti dari tadi 20 kotak ya Bu ya. Akhirnya muncul yang 80 kotak. 80 kotak untuk hajatan. Jadi perlu sekali nih Manca Bica menanamkan jiwa sabar, menanamkan jiwa. Saya rasa Bu Soleha ini sabarnya sudah sangat luar biasa ya. Sampai ketipu seperti itu. Tetap santai Bu ya. Santai aja. Kenapa nih Bu alasannya tetap santai dan juga tetap yakin gitu? Kita yakin aja kalau rezeki nggak kemana. Allah sudah atur semuanya. Ini. Jadi kembali ke Tuhan ya Bu ya. Kalau kita udah yakin aja isi hati kita tuh, insya Allah akan ada jawaban juga di situ Bu ya.
Itu tantangannya. Tapi kalau buat teknik nih, cara Bu Soleha menanggapi apa ya, lebih kepada masukan dari konsumen atau pembeli seperti apa nih Bu? Kalau buat komplain ada nggak Bu, pernah mengalami? Ada sih, ada, tapi Tetap nggak ya. terlalu. Paling mereka bilangin gini, maunya misalnya dia mintanya kita, ya sebenarnya kita juga yang ini kan memaksakan nih. Dia orang maunya misalnya pesanannya yang coklat nih, berhubung coklat kita udah habis, Yeah. terus kita kirim yang rasa lain. Oh gitu. Gitu. Nah, Iya, yang karena bisa itu memang sebenarnya udah bisa dilihat ya Bu ya, Ya, sudah bisa bagaimana dilihat. nanti dampaknya begitu ya. Dampaknya gitu. Terpenting bagaimana kita menyikapi ketika komplain itu datang, yang perlu ditanamkan kepada jiwa seorang pengusaha itu ya tetap berbesar hati. berbesar hati. Nah ini kita meminta maaf juga ya Bu ya. Dan setelah itu ya bagaimana solusi dari apa yang tadi komplainnya itu untuk kita Untuk masukan bagi kita. dicarikan solusinya juga Iya, gitu iya. ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali, banyak ilmu kita ya untuk siang ini ya. Oke, dan ini kalau mengenai target pasar nih Bu, untuk produk baik itu dari browniesnya dan juga keripik tempenya ini, Bu Soleha ini kemana tuh? Ke menengah ke atas, menengah ke bawah, atau semua kalangan bisa? Semua kalangan. Bisa semuanya Iya Bu ya. bisa juga, karena kan harga nggak terlalu nih, Aha. nggak terlalu tinggi. Kayak keripik juga kan standar nih untuk anak-anak juga. Terjangkau Bu ya. Terjangkau. Untuk brownies dengan rasa yang spesial seperti ini juga saya rasa sudah ini sekali Bu ya, sudah sangat affordable sekali ya, dengan harganya, dengan Iya. rasanya juga. Dan ini ternyata Manca Bica memang sudah ditampilkan semua ya untuk di kemasannya, kayak ada label halal, ada nomor apa lagi tuh Bu di bagian bawah tuh? Nomor HP-nya, terus Enggak yang pemesan itu PRT. Oh PRT-nya Iya, tadi, IRT-nya tadi ya. bisa. Oke baik. Dan kalaupun memang kedepannya nanti akan ada inovasi seperti apa nih yang akan dimunculkan oleh Bu Soleha sebagai owner? Kalau si brownies ini paling varian ya. Variannya diperbanyak Bu Varian ya. diperbanyak. Aha. Biasanya kalau buat varian yang kalau ditambahin lagi itu varian apa nih Bu? Mungkin nanti variannya kita bikin, itu udah pernah sih coba kita bikin yang moist itu, yang bikin petak gini nih, yang Ah, kecil yang itu. petak. Uh-uh. Tapi nggak terlalu, udah dicoba waktu itu. Oke. Yang untuk bertahannya untuk sekarang ini yang seperti ini. Lebih banyak penggemarnya Iya, nih ya Bu ya. seperti itu. Oke baik, dan tentu untuk inovasi itu salah satunya kalau di brownies. Kalau di keripik mungkin kayaknya cukup ya Bu ya. Cukup ya untuk sekarang ini, bertahan dulu di ori ini. Karena pernah nyoba ya katanya Ya, kemarin karena tuh ya. udah pernah coba tuh varian rasa-rasa tuh, nggak bisa bertahan lama deh. Itu jadi kita lebih ke sana tuh ya. Dan sekarang kan sudah banyak nih Bu, kalau kita lihat teman-teman UMKM itu udah masuk swalayan, udah masuk retail. Iya. Apakah punya rencana juga nanti untuk di Pondok Brownies Aisyah akan menembus pasar ke retail atau swalayan? Udah tuh waktu itu udah pernah. Udah ada ya Bu ya. Sampai dengan saat ini masih? Untuk sementara ini kita itu dulu. Oke, ada beberapa faktor ya Bu Iya, ya, ada beberapa yang faktor. akhirnya untuk memutuskan tidak lagi di situ ya. Iya. Oke baik. Dan kalau buat evaluasi biasanya Bu Soleha tuh ada nggak? Misal 3 bulan sekali nih. Oh iya ternyata ini gitu dicatat. Akhirnya dicarikan solusinya atau enggak Bu? Semuanya lancar aja gitu. Ada juga Ada juga ya. Biasanya yang sering menjadi evaluasi itu apa nih Bu? Faktor apa tuh? faktor keuangannya itu. Tetap ya bagaimana modalnya berjalannya Bu ya. Iya. Ya itu umum sekali ya. Iya. Karena memang kita berbisnis itu uangnya tidak bisa diam ya Bu ya. Iya. Masuk langsung beli ini lagi, masuk langsung beli ini lagi. Tapi itulah nikmatnya kita berbisnis ya Bu ya. Iya. Kita bisa bagaimana mengatur, kita bisa bagaimananya menghadapi konsumen gitu ya Bu ya. Dan kalau buat kedepannya mungkin selain tadi yang disampaikan akan pengen punya toko offline, mungkin Bu Aisyah untuk kedepannya ada target apa yang lebih khusus lagi gitu Bu? Ada nggak? Kayak dapurnya mungkin yang selama ini dapurnya di sini akan dibuat dapur khusus gitu, atau ada hal lain gitu? Yang pastinya untuk kedepannya semoga ini bisa menjadi besar, Amin. sukses, dan bisa membantu Perekonomian keluarga, Bu, ya? keluarga, terus membantu orang di sekitarnya. Nah ini karena secara tidak langsung dengan merekrut pegawai, Iya. membuka lapangan pekerjaan, ini banyak hal yang hal-hal positifnya gitu ya Bu ya. Iya.
membantu program pemerintah juga tuh, Iya. memberantas pengangguran tuh, Menciptakan lapangan kerja. lapangan kerja juga di situ, termasuk membantu orang yang tidak ada penghasilan gitu Iya, Bu ya. Selalu ada hal baik di sini. Nah biasanya kalau Bu Soleha itu mencari partner atau karyawan itu seperti apa nih Bu biasanya tuh? Ini supaya bisa menjadi masukan juga nih kepada pendengar kita gitu. Kalau saya ini nggak terlalu ini, yang pasti mereka utama giat, jujur. Itu aja. Itu yang paling Pastinya penting ya Bu mereka ya. yang paling utama kita utamakan yang itu. Dua poin itu. Dua poin itu. Giat dan juga jujur. Jujur. Insya Allah kalau kedua itu Udah dipakai, yang lainnya bisa mengikuti. nah itu. Dan ya jujur dimanapun itu pasti berguna sekali ya Bu ya. Iya. Baik itu kita sebagai karyawan, baik itu sebagai kita owner juga Bu ya. Kita sebagai anak pun harus menanamkan jiwa jujur juga kepada orang tua Bu ya. Apalagi kita ikut kerja sama orang ya Bu ya. Itu penting sekali. Oke. Baik, dan ini sudah ada di penghujung perjumpaan nih Bu. Tidak terasa sudah 52 menit melanggar dari jam 11 siang. Mungkin sebagai penutup lagi nih, apa yang pengen disampaikan untuk Aisyah mungkin atau untuk konsumen-konsumen yang sudah setia bersama dengan Pondok Brownies Aisyah, atau ada hal lain yang pengen disampaikan, silakan Bu. Untuk pelanggan-pelanggan Pondok Brownies Aisyah, terima kasih selama ini udah menjadi pelanggan yang baik buat kami. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa Pondok Brownies Aisyah ini bisa maju. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Jadi nikmatilah proses Bu ya. Nikmatilah proses. Luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih Bu. Luar biasa sekali Bu Soleha. Ini banyak sekali ilmu yang tidak kita dapatkan di luar ya. Ini langsung dari Bu Soleha dengan perjalanannya, dengan semangatnya, dengan ide-idenya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat sebuah pendengar kita, terkhusus untuk yang ingin memulai bisnis di bidang makanan ya. Pokoknya kita doakan selalu Bu ya. Mudah-mudahan Pondok Brownies Aisyah ini semakin maju, semakin sukses. Amin, amin. Dan juga buat Aisyah, mudah-mudahan semakin pintar ya Aisyah ya. Amin. Kayaknya Aisyahnya lagi nonton juga ini ya. Oke, dan kita nantikan juga Bu nanti untuk toko offline-nya ya. Iya. Jadi kabar yang selalu kita nantikan. Dan jangan lupa juga untuk Mance Bice yang pengen mencicip langsung, silakan ke Instagram di Pondok Brownies Aisyah. Di sana nanti akan dilayani Bu ya. Iya. Untuk pemesannya seperti apa, termasuk harganya juga. Iya. Nanti akan dijelaskan di situ ya. Oke Bu, karena waktu kita sudah habis, kita pamit dulu. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan Mance Bice dulu, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Bu Soleha, owner dari Pondok Brownies Aisyah. Terima kasih atas minat dengarnya, dan kita harus berpisah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.